Oke, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya, tos corona dulu. Ya, Pak Pak. Saprin. Luar biasa. Ya, Ya. Ketua KONI Provinsi Gorontalo dan juga ini Ketua Pak Fikram Sailama, Pak Haji, Master Nasional. Tahun berapa Pak Haji? 2007. 2000. 2007 di kejuaraan nasional di Surabaya. Oke, kita tahan dulu itu. Nah, kemudian di sebelah kanan ada Pak Saprin Saipi, ya, Master Catur Nasional. Tahun berapa Pak Saprin? Saya 2006 Batam. 2006 Batam. Ya. Memperoleh poin berapa waktu itu? Saya poin 8,5. 8,5. Beda setengah dengan Pak Fikram. Waduh. Pak Fikram. Beliau lebih tinggi. Kalau saya poin 9. Oh, poin 9. Kejuaraan nasional yang memang luar biasa di Surabaya itu. Oh, duh, luar. Berikan aplaus dulu bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang menonton di rumah. Aplaus sendiri ya. Oh, ada juga penonton di sini, para insan catur. Nah, bisa diceritakan Pak sebelum kita program KONI dengan Percasi, waktu Pak Haji, Pak Master Fikram mengikuti turnamen, Ya, mengambil gelar Master waktu itu. ya. Jadi pada waktu itu saya memang jujur saja gila catur. Ah. Dari SD saya memang sudah maniak catur. Saya baru hari ini dapat dengar Pak Haji ini gila. Memang gila. Tapi catur. Catur. Iya, gila main catur. Gila main catur. Nah, Jadi- saking gilanya itu bagaimana Pak Haji? Ya itu sering lupa makan sehingga saya sering kena mah. Oh, lupa makan karena main catur. Main catur dari pagi sampai malam, Sampai pagi lagi. sampai pagi lagi. Oh, saya Dengan pagi. Pak Saprin ini pernah 2 hari 2 malam Main catur. main catur, tidak mandi lagi. Tidak mandi, tidak. Iya, main terus. Untung kuda tidak pingsan. Ya, Baru. ya. Jadi saya ambil master saya itu di kejuaraan nasional di Surabaya. Iya. Kejurnas yang paling bergengsi pada waktu itu. Paling banyak pesertanya ya. Paling banyak peserta, Hampir 2.000. Hampir 2.000 peserta. Di Surabaya. Iya. Dan saya satu-satunya non master dan pemain alam, bukan teori. Alam kan penyanyi dangdut. Jadi saya tidak pernah belajar teori saya. Oh, tipe Haji mungkin belajar ada Mbak Dukun. Nah, ya kan. Itu alam penyanyi Pak Iya, Haji. alam. Oh, jadi kalau saya dengar mau ikut itu apa dulu dia bilang mau ambil gelar itu kan harus ada menguasai teori Pak Haji. Iya. Tapi menggunakan alam. Nah, itulah kelebihan saya. Iya. Itu kelebihan saya. Oh. Sehingga para master internasional itu main dengan saya waktu di kejurnas. Oh. Itu kelabakan. Waktu tanding itu kan cuma 1 jam setengah. Bayangkan setiap langkah saya mereka pikir hampir habis jam mereka. Waktu mereka bertanding. Berpikir. Iya, berpikir langkah saya yang tidak masuk dalam teks, tidak masuk dalam teori. Dia masuk ke kitab maksudnya. Iya, itu. Artinya kalau di teori kan langkah ini pasti sudah ada jawaban. Sudah ada jawaban. Tapi ini alam. Yang tidak, makanya Alamiah mereka istilah. pikir lama itu. Otodidak. Iya. Oh, otodidak itu kan kalau di Gorontalo dikenal dengan otolopak kan? Otolopak. Nah, itu yang digunakan oleh Pak Haji. Oh, jadi itu yang digunakan. Iya. Hmm. Jadi pernah waktu di kejurnas Batam, saya pernah ketemu dengan atlet Surabaya, Laksamana. Pak Laksamana itu memang master. Bayangkan dia langkah pertama saya saja, setengah jam dia pikir. Setengah jam. Iya. Karena tidak masuk-masuk di akal sama dia ini langkah. Mbak pikir langkah ini. Iya, tidak pernah dia temukan di buku. baru. Setengah jam dia pikir sehingga baru 4 langkah itu dia waktu pikir 1 jam sudah habis. Jadi habis waktu hanya berpikir, Iya, tidak melangkah. tidak melangkah. Memikirkan langkah-langkah alamiah. Langkah-langkah alamiah, batiniah, hongaria. Baru. Nah itu. Tapi pada saat itu saya harus akui juga. Iya. Apa yang diakui? Saya akui bahwa pada partai itu Pak Laksamana yang menang. Tapi dia hampir kalah waktu. Nah, di Surabaya, kejurnas di Surabaya ini ada Pak Ketua Percasi juga. Itu master internasional Pak Hairul Anam. Itu sebenarnya batunya kalah. Tapi saya lakukan dengan langkah-langkah alamiah, batiniah, hongaria.
Akhirnya beliau minta draw. Master internasional Minta draw yang belum kepada master. non-master ya. Allah. Ya. Sehingga Saya saya mau pakai Loswati ngol. baru. alhamdulillah pada saat itu saya dinobatkan Master Nasional. Master karena Nasional. ya, karena saya mendapat poin 9. Oh. Artinya satu-satunya non-master yang dinobatkan pada kejurnas waktu itu Gorontalo. Pak Haji Pikram. Iya, menjadi master. Itu jarang-jarang ya, jarang-jarang. Iya. Mau tapok itu yang non Non-master. master. Iya. Baru pakai alamiah lagi teori-teori. Pakai alamiah, batinia, hongaria. Jadi Nah, waktu itu dukungan dari pemerintah bagaimana? Apakah pakai dana pribadi kah atau ada pada era itu 2007 ya, kejurnas di Surabaya 2007. Itu saya yang biayai sendiri. belum semua. ketua KONI kan? Belum. Tapi ada 47 pecatur yang saya berangkatkan. Luar Saya biasa. biayai sendiri pada waktu itu. Bahkan supportnya sampai hari ini juga saya dapatkan. Alhamdulillah. Utamanya kan kehadiran hari ini kan. Ya. Luar biasa supportnya untuk catur, Pak. Karena memang catur ini merupakan istri dari saya. Catur? Iya, Olahraga catur. iya, istri. Sampai mengambil filosofi itu kenapa? Kalau istri yang sah, yang benar, sering saya tinggalkan. Artinya lebih saya prioritaskan Karena catur. pekerjaan kan. Iya, tapi catur lebih saya prioritaskan. Oh, Ya. makanya itu. Tapi alhamdulillah istri-istri saya bisa memahami keinginan saya. Dan mensupport, mendukung. Support, ya, tidak pernah mengkomplain, tidak pernah melarang. Kapan saja pulang pagi yang penting main catur, tidak ada masalah. Oke. Jadilah gelar Master Catur Nasional dari Gorontalo, Iya. mengalahkan draw dengan Master Internasional, Internasional. Pak, siapa tadi? Pak Hairul Anam. Luar biasa. Nah, saya ke Pak Saprin. Pak Saprin meraih gelar masternya kapan? Tanggal 2000 berapa tadi? Ya, 2006. Prosesnya 2006 di sama seperti Batam. tadi pertanyaannya. Prosesnya Ya, bagaimana? saya klarifikasi dulu Abah. Jadi jangan sampai publik menilai bahwa poin 9 ini berbeda dengan 8,5. Oh, iya. Jadi memang saat itu regulasinya seperti itu. Jadi waktu itu 13 babak di Batam ya. Saya Iya. tahun 2006 kejuaraan di Batam, kejurnas di Batam. 13 babak kita mainkan, artinya 13 kali main ini Abah. Iya. Nah, untuk mencapai Master Nasional itu harus mencapai poin 8,5. Oh. Poin 8,5. Jadi kita punya jatah 4,5 poin yang bisa terbuang. 4,5 poin. Jadi kalau lebih dari 4,5 itu berarti tidak dapat master. Tidak lolos ya. Nah, saat itu ketika sudah mencapai poin 8,5, itu dilantik master. Nah, di Surabaya, Artinya kejurnas apa? Surabaya, Bobotnya 8,5 berarti di bawah dari 9. Kan dapur Iya, kan iya, di bawah dari iya. sini. Apapun alasannya kan. Iya. Kasih terus dulu. ya, Kasih terus dulu. jadi ini hanya perbedaan regulasi. Iya, iya. Perbedaan regulasi. Jadi, nah di kejuaraan kejurnas Surabaya, regulasinya dirubah. Mungkin ada latar berpikirnya PB Percasi untuk meningkatkan grade lagi, lebih meningkatkan grade sehingga apa? Kemarin itu kita kalau nggak salah di kejurnas Batam ada 5 orang yang master nasional yang dilantik ya, dari non master menjadi master karena mencapai poin 8,5 tadi minimal poin. Nah di kejurnas Surabaya cuma 1 orang, hanya Pak Fikram Salilama dari peserta 2.000 orang Iya. yang non master mencapai poin 9 karena memang sulit itu apa? Artinya kalau logikanya hanya harus 9 kali menang dari 13 babak. Ini memang sulit. Akhirnya apa? Setiap etape kejurnas jumlah master itu sedikit. Nah, ini juga dalam rangka untuk menjaga bobot tadi, menjaga bobot dan kualitas skill dan sebagainya. Ya, tapi ini hanya perbedaan regulasi sebenarnya. Intinya sama ya. Iya. Kalau diangkat gelarnya sama gitu. Gelarnya Ya, sama. ya. Tapi Prestasinya, ya. meskipun regulasi yang dirubah, tetap di bawah dari 9 itu Pak. Di bawah. Di bawah dari 9. Ya, di bawah. Kalau Pak Haji dengan Pak Saprin, kalau bermain siapa yang sering unggul? Saya lebih banyak unggul dari Pak Saprin, tapi sering juga Pak Saprin lebih banyak unggul. Ya. Cuma yang saya mau sampaikan, dua master ini belum pernah mengalahkan saya. Iya, betul. Karena saya tidak mau main. Oke. Nah, kalau ini masing-masing Pak Fikram. Kalau
tadi Pak Haji bilang sering juga Pak Saprin unggul dari Pak Haji kan, sering juga Pak Haji unggul dari. Nah, kelebihan kekurangannya Pak Saprin apa menurut Pak Haji? Pak Saprin jujur saja orangnya Dari segi mainnya. iya, cara mainnya bagus, tenang, teliti. Tapi setelitinya beliau main masih bisa saya kalahkan. Setelitinya beliau main masih bisa dikalahkan Iya, Pak Haji. artinya berarti saya lebih teliti. Logikanya. Berarti yang paling banyak dikalahkan juga Tika Uyun. Kan Tika Uyun kan kalah dengan Tika Master, dengan Tika Saprin kan. Oh. Pada prinsipnya catur ini, kalau memang sudah tahu melangkah, sudah tahu menipu langkah-langkah, artinya Sah juga menipu udah kalau dicatat. iya dicatur. Artinya tinggal sapalengah Oh, dan mencari fit kelemahan juga. ini. Iya, kita kan melangkah, mencuri langkah-langkah itu kan menjebak bagaimana bahwa lawan ini terjebak sehingga kita bisa kalahkan dia. Oh, jadi itu intinya apa namanya pintar-pintar mencari kelemahan lawan. Ya, itu. Kita kalau memang sudah keliru melangkah, sudah di situ kehancuran. Pasti itu. Kecuali dia bukan master kalau tidak menghancurkan kekeliruan itu. Oh, begitu ya. Iya. Jadi kalau master itu sudah melihat kekeliruan lawan, sudah di situ kehancuran, kekalahan di situ. Oh, pantas saya selalu mengalahkan Pati Amir. Karena Amir banyak kekeliruan di situ. Nah, kalau Pak Sapri melihat permainannya Pak Haji Fikram. Iya, jadi karakter bermain Pak Haji Fikram tadi beliau sudah sampaikan, beliau berangkat dari kemampuan secara bakat ya, secara bakat. Jadi kalau bahasa alamnya adalah bahasa lumrahnya alamiah. Jadi bakat, jadi skill, mengandalkan skill. Dan sebenarnya teori itu dibangun dari konsep alamiah sebenarnya tadi itu alamiah. Jadi alamiah kemudian menjadi sebuah rumus, akhirnya dijadikan sebuah teori. Jadi sebenarnya asal muasal teori itu dari sebuah dari alamiah tadi, ya, dari skill, kemampuan bakat dan sebagainya. Itu. Kemudian kemampuan lain yang dimiliki oleh Pak Haji itu cermat. Beliau cermat, kemudian macam melalui ini cerdas cermat ini. Iya, sangat cermat. Cerdas cermat aja. Iya. Iya, teliti. Kemudian biasanya di dalam catur itu ada yang namanya problem. Iya. Problem itu adalah sebuah masalah yang harus dipecahkan. Nah, Pak Haji Fikram ini adalah orang yang mampu memecahkan itu karena beliau punya kesabaran sampai mencari langkah yang terbaik. Jadi sebenarnya konsep yang dimaksud tadi oleh Pak Fikram itu sebenarnya sudah bagian dari teori. Iya. Jadi kita tidak boleh lari dari sana sebenarnya. Bahwa alamiah, batiniah, hongaria tadi itu adalah bagian dari teori karena asal muasal teori itu dari sana. Kan kalau bicara teori berarti penelitian-penelitian yang sifatnya alam, kemudian dijadikan sebuah teori. Karena itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, jadi beliau itu kemampuan kesabaran, ketenangan sampai masalah itu terpecahkan. Ada yang kalau tiap balia berjalan di pasar sentral, waktu petalia itu problem catur itu Pak Haji jago itu mau membacakan 3 langkah mati. Jago tuh. Oh, buat Pak Haji yang kasih kalah pakai problem lalu itu. Waktu di sentral saya itu Pak Haji itu. Astaga. Akhirnya aku dapat di sini. Bahkan saya pernah saya jual problem Iya. Saya tidak tahu waktu itu di Andalas ya, di Andalas itu Terminal 42. Saya jual problem itu tengah malam, menunggu penumpang Manado yang tiba. Mereka itu biasa mobil-mobil Fernando apa semua itu datang tengah malam, kemudian mereka nunggu sampai pagi di terminal. Nah, ini menjadi sebuah segmen pasar saya, saya untuk menjual problem. Tiba-tiba ada yang datang satu rombongan. Satu waktu saya pikir penumpang. Tiba-tiba saya punya problem yang cuma ini ada utang kemarin ini rokok ini kan kalau mau angka dulu kan. Iya. Waktu itu kan tidak ada modal jadi cuma pinjam rokok. Kalau mau untung baru bayarkan. baru. Pinjam rokok di sandaran sampai 5-6 bungkus. Kemudian saya yakin problem itu sulit dipecahkan. Jadi dari sana kita dapat untung ya. Siapa yang dapat rokok. Tiba-tiba ada yang datang, kemudian dia duduk. Tidak bersuara apapun. Kurang lebih ada sekitar 6 problem saya punya itu pecah rokok itu habis Dan itu tipe Haji. Saat itu saya belum tahu. Saya bilang siapa ini dia ini.
Nanti 1 tahun kemudian baru saya tahu ternyata beliau ini. Beliau yang mau catur. Tapi yang Tipa Iya, Saprin iya. tidak tahu waktu itu yang punya sandaran saya. Aduh. Ya, Oke. jadi itu yang beliau maksud tadi adalah bahwa catur itu apa namanya istri berikutnya Iya, iya, ya, iya. istri berikutnya itu maksudnya istri beliau itu bukan cuma 2 lebih. Jadi catur ini istri berikutnya. Iya. Istri berikutnya yang artinya rasa kecintaan beliau karena memang beliau lahir dari sana. Bahkan beliau hari ini ketua KONI provinsi, itu mantan ketua Percasi provinsi. Kemudian apa namanya bertarung untuk menjadi ketua KONI provinsi. Alhamdulillah saya melihat kepemimpinan beliau di KONI dengan sekitar 40-an cabang olahraga. Beliau sangat open minded, terbuka terhadap seluruh cabang olahraga yang dalam kerangka pembinaan prestasi. Tapi kami bersyukur bahwa beliau di sana adalah mantan ketua Percasi provinsi. Iya. Jadi bicara skala prioritas ya, saya tidak ingin mengatakan catur diprioritaskan. Iya. Artinya jangan sampai cabang olahraga ya, tetap beliau sangat perhatikan juga cabang olahraga yang lain. Dan buktinya ya apa namanya beberapa cabang kita kemarin di PON 2 medali emas, 1 perak dan 2 medali perunggu. Itu artinya beliau menyamaratakan pembinaan itu secara merata. Iya. Ada satu taman Pak Haji, Iya. yang Pak Jenggot itu, dia bilang master. Oh, Ben Abdul Aziz. Iya stop Pak, Ben itu Oh, stop. iya. Ya, master bagaimana dia itu Pak Haji? Kalau beliau master sama-sama poin 9. Open 9 juga. Iya, Ben Abdul Aziz. Iya Pak Ketua ya. Oh, Pak Ben Abdul Aziz saya penama Iya. ya. Oh, master juga ya. Jadi kalau master itu abad tidak perlu lagi diungkit itu poin-poin apa. Masternya sudah gelar itu. Gelar, iya. Sama itu. Kalau dengan Tipa Ben bagaimana Tipa Haji? Ya. Mana yang sering kalah sama? Ya, sering saya kalah, sering beliau kalah. Tapi paling banyak Pak Ben yang kalah. Saya sudah tidak bisa hitung. Oke. Nah, tadi Tipa Saprin bilang Pak Haji Tikram ini sering mampu memecahkan sebuah masalah di problem catur. Nah, Ya. kaitologinya dengan program. Nah, program catur mau kan sebelumnya di ketua catur, ketua Ya. Percasi. Nah, kemudian sekarang di KONI. Nah, problem di olahraga itu tentunya banyak. Nah, baik dari anggarannya, kemudian pembinaan atletnya, kemudian macam-macam. Nah, bagaimana memecahkan problem itu Pak Ketua, khususnya di KONI? Jadi kalau saya ini pecatur. Dan saya satu-satunya yang paling banyak pemecah problem-problem catur. Sehingga kalau saya giring ke partai politik, percaturan politik, saya banyak memecahkan persoalan-persoalan politik. Iya. Persoalan di KONI itu suka tidak suka, semua kurang lebih 40 cabang olahraga yang punya keinginan berbeda-beda. Ditinjau dari sisi keinginan, dana, kebutuhan mereka untuk latihan, jadi berbeda-beda. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini semua bisa saya selesaikan dengan baik, semua bisa saya danai dengan baik. Nah, itu berkat bantuan juga teman-teman, termasuk Pak Saprin Saipi ini. Iya. Beliau sebagai wakil ketua umum di di KONI. KONI Provinsi Gorontalo. Beliau banyak menyumbangkan pikiran, tenaga, membantu. Sehingga alhamdulillah pada persiapan ke PON kemarin, Ponti. PON Oh, PON, Pekan Olahraga Pekan Nasional. Olahraga Nah, berarti Nasional. Ponti. Ponti. Ya. Jadi waktu TC luar, TC dalam, Pak Saprin, Pak Yakob, Pak Adipala banyak membantu saya. Ya. Kalau dipikir 1001 macam problem yang dihadapi, Persoalan olahraga. persoalan olahraga, termasuk persoalan anggaran yang agak minim. Iya, kan pasti butuh anggaran banyak. Iya. Nah, itu, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik semua. Dan alhamdulillah di PON kemarin kita alhamdulillah ada peningkatan perolehan medali. Dan itu yang Sebelumnya berapa medali yang diraih? Di yang PON sebelumnya? di PON Jawa Barat 2016 itu 2 emas, 1 perunggu. Nah, kalau dengan Sekarang 2 emas, 1 perak, 2 perunggu. ada peningkatan. Ada peningkatan 2 medali Dan dari 4 cabang olahraga. dari
cabang, ya dari 4 cabang. Kalau kemarin Jawa Barat itu hanya 1 cabang olahraga, yaitu takraw. Kalau PON baru-baru ada 4 cabang. Yang harusnya kita itu 7 medali. Ya, 4 cabang itu apa Pak Haji? Pak Jadi Ketua. takraw, taekwondo, sama wusu dan atletik. Muay Thai. Muay Thai. Iya. Nah, caturnya di mana catur? Catur tidak lolos PON Nah, waktu itu itu. jadi problem. Ya, itu problem. Pada waktu itu memang praponnya di Sulawesi Utara ya, di Manado. Nah, itu yang pernah saya sampaikan sama Pak Saprin sebagai ketua Percasi juga. Artinya mulai sekarang kita harus membina atlet-atlet junior untuk kita bawa menjadi atlet-atlet senior yang kita akan giring pertandingkan di prapon. Nah, kesiapannya KONI dengan Kesiapan. dari anggarannya bagaimana? Kalau ketika misalnya cabang khususnya catur ini membina dan persiapan untuk mengikuti ajang berikutnya. bagaimana, Alhamdulillah saya lihat bukan hanya kesiapan KONI dari sisi dana membiayai mereka, yang jelas perhatian KONI cukup. Tapi yang patut kita banggakan, pemerintah kabupaten kota, wali kota dan bupati banyak memberi support, bahkan memberi anggaran untuk melatih atlet-atlet junior. Pak Wali Kota Pak Martin Taha itu sudah menyediakan anggaran, bahkan membayar pelatih-pelatih melatih anak-anak junior. Insya Allah di Kabupaten Gorontalo juga saya lihat dengan Ketua KONI Pak Dr. Irawan. Iya. Saya lihat terobosan beliau sangat bagus. Insya Allah akan didukung oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Saya yakin kalau itu didukung oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo, kepemimpinan Pak Irawan, saya yakin akan muncul atlet-atlet yang berbakat yang bisa mendapatkan medali nanti di PON Aceh. Saya yakin. Apalagi kalau Pak Ketua KONI Kabupaten Pak Irawan kan dia ahli patah tulang toh. Ya. Jadi kalau tak salah angka benteng kan boleh mau kasih bayi ini tulang. Kan begitu. Nah, kalau misalnya itu KONI, kesiapan dari KONI. Ya. Baru-baru ini kan Pak Saprin ikut Munas dan berharap mengusulkan di sana ke Jurnas untuk catur di Gorontalo. Nah, bagaimana proses waktu di Munas itu, Pak? Ya, jadi betul bahwa kemarin kita baru saja mengikuti musyawarah nasional ke-29 saya bersama Pak Weli Hasan, wakil ketua. Oh, itu yang sering saya kasih kalah. Percasi. Berangkat Ya. Orang kecil ya. Juga mainnya. Ya, dalam Munas itu alhamdulillah terpilih kembali ketua umum Bapak Grandmaster Utut Adianto. Oh, ya tetangga. Iya. Tetangga ya. Tetangga di Pak Utut maksudnya. Grandmaster Utut Adianto ini adalah bukan ketua yang sebelumnya. Ya, beliau adalah ketua lagi. periode 2000 sebelumnya dan sekarang hari ini beliau terpilih lagi secara aklamasi. Jadi untuk periode 2022-2026. Iya, saya dengar Gorontalo itu Pak Saprin sampaikan 100%. Oh, 1000%. 1000%. 1000%. Ya, saya sudah sampaikan juga sebelum-sebelumnya bahwa Gorontalo mendukung Grandmaster Utut Adianto. Kenapa? Pertama, siapapun insan catur di Indonesia ini pasti mengenal Pak Utut. Iya. Grandmaster yang anak-anak, waktu saya masih SD itu saya sudah kehebatan namanya itu sudah sangat terkenal. Itu pertama. Yang kedua adalah ternyata untuk mengurus sebuah olahraga itu harus menjiwai olahraga itu apa. Jadi harus dari cabang olahraga itu. Dia sehingga rasa kecintaan itu muncul dari dalam. Nah, di sanalah Utut itu dicintai oleh semua insan catur termasuk PB Percasi. Sehingga kemarin bahwa seluruh peserta Munas dari 34 provinsi itu secara aklamasi memilih beliau. Iya. Yang pertama. Yang kedua juga kita melakukan perubahan mendasar terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga. Beberapa pasal yang kita rubah. Yang paling penting alhamdulillah di sana juga diberi kesempatan untuk ajang pemilihan calon tuan rumah Kejurnas, dan Gorontalo saat itu sebelum-sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi calon tuan rumah Kejurnas Catur 2023. Iya. Tahun 2023. Karena 2022 ini sudah ada. Jadi kita Kejurnasnya bulan Oktober di DKI Jakarta. Dan Gorontalo itu kenapa melakukan sudah meyakini diri untuk siap
sebagai tuan rumah. Yang pertama, karena kami didukung oleh KONI Provinsi Gorontalo, disupport oleh KONI Provinsi Gorontalo. Yang kedua, KONI Provinsi Gorontalo hari ini mengusung ide besar, yakni Idenya apa? PON 2028, tuan rumah PON Gorontalo, iya. sebagai tuan rumah PON 2028 bersama Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Jadi kejurnas ini langkah awal sebenarnya untuk Ya, PON sebagai miniatur untuk kita sebagai tuan rumah. tuan rumah, ya. Nah, akankah kita bisa memanajemen? Apakah kita bisa punya? Nah, uji cobanya adalah kejurnas catur 2020. Supaya kita ketika misalnya 2028 PON jadi tuan rumah, kita sudah siap. Ya, Memang sudah ada bisa persiapan. dibayangkan kalau kurang lebih saya hitung-hitung, kalau kejurnas catur itu kurang lebih sekitar 3.000-an tamu yang datang. Di Gorontalo. Di Gorontalo. Oh. Nah, kalau kita gagal memanajemen ini, memberi pelayanan yang terbaik terhadap tamu yang datang, tentu juga kita harus pertanyakan tentang kesiapan Gorontalo sebagai tuan rumah, karena di PON itu yang akan datang kurang lebih sekitar 40.000 orang. Nah, ini efek untuk UMKM kan luar Wah, biasa luar positifnya. biasa. Oke. Banyak multiplier efeknya Betul, akan. betul. Nah, sekitar itu luar biasa. Atlet dan sebagainya itu, waduh, semua akan mata seluruh orang Indonesia itu akan melihat Gorontalo. Oleh karena itu kami disupport oleh KONI Provinsi Gorontalo, tentu juga oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Nah, Pak Haji Fikram ini sebagai Ketua KONI Provinsi Gorontalo yang sangat cemistri dengan Percasi. Iya. Kemudian beliau juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo. Artinya bahwa hari ini Gubernur kita dari Partai Golkar, Pak Rusli Habibie, kita dalam tanda petik bahwa kebijakan itu akan berwarna seiring dengan yang kebijakan yang diambil oleh Ketua KONI Provinsi Gorontalo. Nah, itu yang kenapa Gorontalo sampai meyakini itu. Dan alhamdulillah pada saat itu kita sampaikan dan kita diberi kesempatan mempresentasikan kesiapan tuan rumah. Kita sudah buatkan proposal bidding dan kurang lebih 2/3 provinsi mendukung. Nah, namun sayangnya memang saat itu kita dihalangi oleh Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara yang mengatakan mereka juga siap. Nah, akhirnya terjadi sebuah konstelasi persaingan, kompetisi, dan Sulawesi Tenggara saat itu pada saat rapat paripurna Munas itu memaksa untuk jangan ada voting saat itu juga. Jadi tunda. Iya, saya berharap Langsung saat voting. itu harus voting. Harus voting. Kenapa? Karena Munas itu instansi pengambilan keputusan yang tertinggi di Percasi. Nah, kalau terjadi voting saat itu, saya yakin Gorontalo dimenangkan. Iya. Karena Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sulsel itu sudah menyatakan dukungan. Jambi, kemudian sudah banyak yang datang menyatakan dukungan. Tapi alhamdulillah memang tradisi selama ini penentuan kejurnas itu pada saat Rakernas. Oh iya. Jadi Rakernas itu seiring dengan pelaksanaan kejurnas, yakni di insya Allah 2022 bulan Oktober di Jakarta. Dan insya Allah dengan keyakinan dan kesiapan, apalagi ditambah dengan support KONI Provinsi Gorontalo dan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, termasuk DPRD Provinsi Gorontalo, ketika ini menyatu dalam mensupport dan mendukung kesiapan tuan rumah, insya Allah Gorontalo akan menjadi tuan rumah. Itu kan cuma dari segi anggaran dengan dukungan pemerintah dan KONI. Bagaimana dengan atlet? Tentu harus kita siap. Oleh karena itu kita harus melakukan kesiapan hari ini. Dan saya lihat setiap pengcap-pengcap kabupaten kota itu sudah melakukan langkah-langkah persiapan, termasuk intensitas pertandingan, jam terbang dan sebagainya. Kemudian ada kelas-kelas belajar yang sudah dibangun. Itu juga salah satu persiapan. Dan tentu arah kita jangka pendeknya adalah kejurnas, jangka panjangnya PON 2028. PON 2028. Kenapa? Kalau di kejurnas itu ajang untuk bisa meningkatkan prestasi dan mencari master, mendapatkan gelar master. Tapi kalau PON itu adalah prestasi yang tertinggi. Seluruh prestasi atlet ini itu akan bermuara pada PON, kemudian Olimpiade, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Kalau tadi Pak Saprim bilang itu yang ketua Percasi di pusat sekarang Pak Utut, dulu pernah ikut di Gorontalo Pak Saprim. Ya. Ini Pak Saprim tidak tahu ini. Oh, ada ikut event Utut dan Mau.
Utuh. Utuh dan No. Oh, Uti Oh, itu. Uti itu ya? Oh. Bukan Utut itu. Oh, bukan Utut itu. Uti dan No. Uti dan No itu. Uti, Saya kira pernah karena nama itu. Saya kira Tapi pernah- Grandmaster Utut Adianto itu pernah datang di Gorontalo dan diundang oleh Pak Fikram saat itu. pernah datang. Iya. Pernah datang diundang oleh Pak Fikram. Main simultan di Taruna Remaja waktu itu. Berarti dia yang mau pinggir yang saya waktu itu. Oh, kapan iya. itu. Siapa penonton atau pemain? Waktu itu suka barmen, bos suka nonton. Nah, oke, Pak Ketua, Pak Haji, Yeah. Pak Haji Fikram, Pak Master ya, Yeah. Master Fikram. Bagaimana dengan persiapan untuk malam ini? Khusus Pak Fikram Yeah. untuk melawan Pak Master Johan Panigoro, karena beliau sampaikan waktu, paling 2-0. Oh, gitu. Ya. Yeah. Persiapan nih Pak Haji. Alhamdulillah, kalau saya tidak perlu ada persiapan lagi. Oh, tidak perlu ada persiapan. Iya, karena catur itu sudah mendarah daging di tubuh saya. Pak Johan persiapannya di gunung. Ya, Latihan itulah. di gunung. Artinya Pak Johan kurang main kalau begitu. Nah, target Pak Haji Fikram untuk melawan Pak Johan malam ini apa? Berapa? Ya, saya tidak muluk-muluk. Insya Allah saya bisa pukul 2-0. 2-0. Iya. Pak Johan bilang 2-0. Pak Haji Iya. Fikram. Berarti harus ada orang netral apa yang netral. harus ada orang netral. Yang netral di situ. Nah, wasit malam ini Pak Yusuf Wangadi. Iya. Iya. Orang yang ingin mengambil lisensi tapi takut divaksin. Tapi katanya dia sudah mau divaksin. Ya. Beliau koordinator wasit Provinsi Gorontalo. Koordinator wasit? Iya, Iya. Percasi Provinsi Gorontalo, beliau koordinator wasit. Saya kira tidak masuk di sana, semua Komisi Perwasitan ya. kalau tidak masuk di sana, semua ambil di kecamatan. Ya, Kebetulan ya, ya. saya ada orang percaya di kecamatan, Pak. Oh, iya. Pak Haji. Nah, berarti Pak Haji sudah siap sekarang. Siap. Nah, sebelum ke sana Pak Haji, terakhir apa harapan untuk masyarakat tentang catur ini, untuk atlet dan lain sebagainya, pemerintah dan swasta? Ya. Jadi harapan saya soal catur ini sebenarnya ini permainan yang paling bergengsi. Permainan orang-orang intelek sebenarnya ini. Artinya permainan catur itu permainan orang yang senang. Karena banyak membuang waktu ini. Ini catur ini. Artinya kalau orang senang itu kan ya dia tidak pikir mencari lagi, uang Iya, masuk terus. uang masuk terus, tinggal dia Sehingga main waktunya dia main catur terus. Itu. Jadi saya berpikir catur ini Gorontalo ini akhir-akhir ini saya lihat mulai berkembang. Iya. Mungkin karena keberadaan bengkel kopi, banyak pemerhati catur yang melakukan warkop catur, banyak event-event yang dilakukan karena ini mungkin karena kemurahan ketua percasi mungkin ya. Iya, Sehingga banyak masyarakat, banyak pemerhati yang muncul melakukan pertandingan, membuat event-event mereka sendiri yang membiayai. Itu dia. Iya. Mungkin ya Mandiri istilahnya kan? iya, artinya mungkin berkat doanya Pak Ketua Percasi sehingga bangkitlah semua masyarakat. Iya. Pemerhati catur, para pecatur membesarkan catur di Gorontalo. Karena catur di Gorontalo ini saya lihat potensinya luar biasa. Iya, karena Pak Haji bilang kemurahannya, saya juga lakukan live streaming ini sosial secara entertain Iya. untuk masyarakat. Seperti ini kan Betul, luar Pak biasa. Haji, beliau murah. Iya, murah. Sekali hatinya. Artinya diijabah doanya. Tapi mudah-mudahan Amin. pada saat kan sekarang sudah jadi ketua KPID. Iya. Mudah-mudahan KPID bisa menggelar catur dan Iya. disiarkan seluruh radio, televisi dan lain sebagainya. Luar biasa. Iya Ya. kan? Insya Allah beliau kan ketua KPID Provinsi Gorontalo yang mungkin akan segera dilantik. Oh iya. Nah, kalau beliau sudah dilantik ya insya Allah beliau akan menggelar event catur KPID Cup. KPID Cup. Oh ya. Insya Allah karena KONI juga akan melakukan event turnamen catur Indonesia Timur. Oh, Indonesia Timur. Iya, saya sudah koordinasi dengan ketua Percasi. KONI akan backup, tapi piala KONI bukan piala Percasi. Oh, piala KONI. Iya. Saya mau ikut itu Pak Haji. Insya Allah. Mau ikut Mbak nonton. Oh my God. Pak Saprin apa harapan Iya, jadi khususnya swasta ya? ya, kita berharap tadi pertama keinginan dan kehendak kita bersama untuk menjadi tuan rumah Kejurnas Catur di Gorontalo 2023 itu mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, apalagi pemerintah daerah. Saya kira sudah sangat mendukung sekali, termasuk KONI Provinsi Gorontalo dan betul sekali yang Pak Haji Fikram bilang bahwa
catur ini harus elegan. Saya kurang setuju ada stigma yang mengatakan catur cukup di pinggir jalan kemudian dengan kopi dan rokok. Itu seakan-akan merendahkan derajat stigma buruk ya. Justru catur itu adalah olahraga yang sangat elegan. Olahraga yang sangat elegan dan orangnya pemikir semua. Tidak ada pecatur yang bukan pemikir. Iya. Karena dia memikirkan apa yang ada di papan. Tapi sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam kehidupan, orang-orang catur adalah orang cerdas. Dia menggunakan lebih mengedepankan rasionya. Akalnya lebih awal baru kemudian ototnya. Ya, itu catur, sehingga saya kira dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia, catur adalah salah satu jalan untuk kita lebih tingkatkan intensitas programnya dan sebagainya. Dan khusus untuk pertandingan malam ini ini duel master ya. Duel master. Jadi Kan artinya Pak Saprin kan menunggu. Iya. Siapa yang Duel master ini berarti antar master ya. master, Karena di Gorontalo ini ada 8 orang master Ya. Jadi kebetulan yang ada Kasmin Lahai master nasional, kemudian ada master nasional Uyun Musa, master nasional Ben Abdul Aziz, master nasional Budi Susanto Maku. Kemudian master nasional Johan Panigoro, master nasional Iman Pou, master nasional Haji Fikram Azad Salilama. Dan masih nasional Saprin Saip. Ya, saya sendiri Jadi kebetulan. tidak mau cuma deh nama Pak. Nanti masih Masih lucu. pengakuan. Ya. Makanya macam nanti Pak Ketua Percasi bilang tadi, Pak Saprin, pecatur itu banyak berpikir. Ya. Makanya saya pilih catur Pak Haji. Ya. Karena saya susah berpikir mau cari doel, biasa berpikir catur. Oke, Pak Haji, Pak John sudah siap-siap di sana. Ya. Kita langsung menuju ke sana. Siap. Ya, Pak Yusuf Polangadi, kita undang ke sana Pak. Ya. Ya. Pak Saprin tetap di sini sebagai Oke, komentator. siap. Pak Haji kami undang.